أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana izin Allah kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena suasana dingin, maka perlu hentakkan supaya rasa dingin yang membuat kita ngantuk dan sebagainya. Kata Nabi, naumatus subhi turithul fakri. Tidur di waktu subuh akan mewariskan kemiskinan. Kalau kita ingin bangkit dari keterpurukan, kalau kita ingin bangkit dari penyakit yang begitu berat, maka harus melawan rasa ngantuk di waktu subuh. Tidur di waktu subuh mewariskan kemiskinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kedua kalimat ini mudah kita ucapkan pada saat kita menghadapi syaratul maut. Dikatakan oleh Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di penghujung kehidupannya mampu mengucapkan la ilaha illallah, sesungguhnya ia telah tercatat ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Rasulullah tidak menggunakan kata yadkhulu, tapi Rasulullah menggunakan kata dakhala. Dakhala dalam bahasa Arab disebut dengan fi'lul madhi, kata kerja bentuk lampau. Dalam bahasa Inggris disebut dengan past tense, kata kerja bentuk lampau. Artinya, ketika seseorang mampu mengucapkan la ilaha illallah pada saat sakaratul maut, dipastikan dia telah termasuk ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini yang saya hormati Bapak Camat selaku motivator, Pak Camat, jujur saya dari awal ini sudah 8 hari di sini melihat program dari kaum ibu, kaum bapak, kemudian dari pemerintah kecamatan. Masya Allah, ini tidak ada tempat kami bersama. Ini luar biasa. Kalau ini terus dilakukan, maka insya Allah desa kita, daerah kita dipastikan akan turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Salah satu, ada 2 syarat Allah bukakan keberkahan. Yang pertama beriman, yang kedua bertakwa. Firman Allah, "Lau kana ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh."
seandainya penduduk sebuah kampung beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan keberkahan yang ada di langit dan bumi. Insya Allah program-program dari Pak Samad ini insya Allah akan saya sampaikan kepada pemimpin-pemimpin kami yang ada di daerah kami. Nah, Rasulullah, kabar gembira dari Rasulullah, man sanna sunnatan hasanah, barang siapa yang memberi contoh program yang baik, falahu ajru man amila bihi fala yanqusu ujurahu syai', dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Dan sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ismu man amila bihi fala yanqusu ismuhu syai', dan barang siapa yang memberi contoh program keburukan, maka ia akan mendapatkan dosa sebanyak orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka. Jadi luar biasanya Pak, jujur selama 8 hari saya di sini saya sangat bahagia sekali. Alhamdulillah juga di sini mayoritas warganya ahlu sunnah wal jamaah. Salah satu dari 73 firqah pada akhir zaman, maka di antara yang selamat adalah ahlu sunnah wal jamaah. Maka dikatakan oleh Nabi, apabila terjadi banyak perbedaan, maka jalan tengahnya adalah ittabi'u aqsam minkum, ikutilah yang terbaik dan mayoritas di antara kamu. Maka kalau sudah terbaik mayoritas kemudian berdampingan dengan pemerintah, maka insya Allah kita dipastikan selamat pada saat yaumul hisab nanti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, bisa dikatakan ini Pak Samad, keluh kesah saya sebagai generasi bangsa ini terkait maraknya korupsi, maraknya penyelewengan dan sebagainya. Maka pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana kita menciptakan pemimpin yang baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dikatakan Allah dalam firman-Nya, wa kadzalika tawalli ba'dhu zalimin ba'dhum bima kanu yaksibun. Demikianlah kami mencantikkan pemimpin-pemimpin mereka zalim disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, selama ini kita sering menyalahkan pemimpin kita. Kenapa pemimpin kita punya program tidak berpihak kepada masyarakat? Kenapa pemimpin kita punya kebijakan tidak sesuai dengan kebutuhan? Bisa saja ada kezaliman masyarakat yang tidak kita sadari. Kemaksiatan dilihat tapi dibiarkan begitu saja. Anak-anaknya melakukan penyelewengan, kemaksiatan, orang tuanya tidak menjaga. Maka salah satu azab yang paling besar di antara azab itu, Allah berikan pemimpin yang zalim. Maka mulai sekarang jangan semata-mata kita salahkan pemimpin kita. Mari kita sama-sama memperbaiki diri. Kalau pada suatu RT saja sudah aman, lalu nyambung ke RW, nyambung ke desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, lalu kemudian kepada bangsa, maka insya Allah akan baik di seluruhnya. Pertanyaan hadirin yang berbahagia, kenapa saat ini marak sekali terjadi penyelewengan, korupsi di mana-mana? Penyebab utamanya adalah
masyarakat tidak berani menolak money politik. Saya jujur, siap dibenci, siap dimusuhi demi menyampaikan kebenaran. Apa kata Rasulullah SAW? Ar-Rasi wal Murtasi finnar. Yang menyogok dengan yang disogok, dua-duanya masuk neraka. Jadi kalau kita tidak mampu menolak ini, jangan mimpi Indonesia akan bangkit dari keterpurukan. Kalau kita masyarakat kecil, rakyat biasa, tidak mampu bersatu untuk proyek ini semua, jangan mimpi 2045 Indonesia emas. Jangan mimpi 2045 Indonesia akan maju. Kalau pemimpin sudah berani membayar suara lebih naiknya, maka setiap sesuatu yang diawali dengan keburukan pasti akan berakhir dengan keburukan. Setiap sesuatu yang diawali dengan menjual, manipulasi, pasti juga diakhiri dengan kecurangan dan manipulasi. Kira-kira siapa Bapak tidak tolak manipulasi? Rupanya masih kan banyak. Kira-kira siapa Bapak tolak manipulasi? Kecil banget suaranya. Saya lagi. Siapa Bapak tolak manipulasi? Masya Allah, masih kecil, asal ibu-ibu kan. Ibu-ibu siap tolak pelakon, salah pulang. Ibu-ibu siap tolak money politik. Kecil pula. Kalau kita berani, waduh jangan mimpi Pak. Kita demo walaupun makan korban hanya sekedar saja datang. Kenapa? Karena kita sebagai masyarakat tidak berani bersih. Kalau dari bawah sudah bersih, insya Allah akan muncul pemimpin yang berani. Kalau pemimpinnya dulu berani tidak? Berani tidak? Pasti berani. Wah, saya kan takutnya salah. Pasti dia berani. Kalau dia tidak jujur, tenang aja, dihapus videonya. Nanti saya akan ngomong depan wartawan, saya paling depan berantas korupsi. Kalian tenang aja, takut. Nanti dihapus. Kenapa? Karena tidak diawali dengan kejujuran. Oleh karena itu hadirin, saya berharap kepada ibu-ibu mulai sekarang bimbing anaknya untuk menjadi pemimpin masa depan. Harapan satu-satunya saat ini ibu-ibu, karena bapak-bapak ini jarang di rumah, sibuk cari nafkah dan sebagainya. Jujur Pak, walaupun saya ini seorang penceramah, saya tidak pernah mengajari anak saya ngaji. Yang ngajar anak saya ngaji adalah istri saya, sampai bisa dan seterusnya. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-ummu madrasatul ula, ibu adalah madrasah pertama. Jadi anak-anak sebelum masuk istriku usahakan sudah bisa ngaji. Nggak usah kita ajari baca ibu dulu. Nanti kalau sudah bisa baca Quran, maka insya Allah baca huruf Latin hitungnya gampang. Karena barang siapa yang sudah baca Quran, maka Allah beri kecerdasan pada otaknya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian sering kita bertanya, kenapa Allah turunkan bencana?
Kenapa Allah turunkan musibah, malapetaka dan sebagainya? Jelaskan Allah dalam Quran, Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydiyan nas. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Jadi Pak, kalau kita nggak berani berbuat baik, kalau kita nggak berani jujur, siap-siap Allah turunkan azab. Salah satu caranya berbuat baik paling utama adalah bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Karena kita ingkar, maka azab Allah akan turun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka sebagai calon pemimpin, anak-anak kita harapan ke depan, yang pertama kita bekali dengan sifat jujur, syirik sesuai dengan sifat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa penting jujur? Dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Alaikum bisidqin, fa inna sidqa yahdi ilal birri, fa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaknya kalian membiasakan bersikap jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu mengarah kepada kebaikan, sementara kebaikan itu membawa kepada surga. Kalau kita dalam kejujuran, walaupun hidup kita pas-pasan, kerja pagi untuk makan malam, pagi lagi tidak cari lagi, kalau kita berada dalam kejujuran, maka insya Allah makin kita bahagia. Betul tidak? Betul tidak? Yang pertama, jujur dalam niat. Maka saya yakin ini pemerintah kecamatan luar biasa membuat program-program sebagus ini. Tidak mungkin dibuat oleh orang yang tidak jujur. Luar biasa. Program-program sebagus ini sudah menjadi budaya. Ini program ini sudah menjadi budaya di masyarakat. Alhamdulillah. Nah, apalagi sudah jadi budaya, masya Allah. Kalau sudah jadi budaya, artinya sudah menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, maka sudah menjadi kebutuhan. Apabila tidak dilakukan, maka asal-saja tidak lengkap. Kemudian yang selanjutnya, jangan jujur dalam perkataan. Nah, dikatakan Nabi, "Qulil haqqo walau kana murran." Katakan yang benar itu walaupun pahit kau rasakan. Pertanyaannya, pada saat apa kita boleh bohong? Pada saat kita mengikuti istri kita boleh bohong. Contoh, istri baru bangun, rambutnya kemana-mana, kita puji, Pak, cantik kali istriku hari ini, walaupun rambutnya kemana-mana. Kira-kira setuju kepada? Boleh kita berbohong kepada pasangan kita untuk menghargai. Misal masakannya terlalu asam, misalnya, "Dek, enak sekali masakanmu pada hari ini, sampai nafsu makan berkurang." Enak sekali masakanmu hari ini, sampai nafsu makan berkurang. Hargai. Jadi ibu-ibu itu tidak gampang, Pak. Kira-kira pasangan siap gak jadi ibu-ibu? 9 bulan 10 hari mengandung, Allah, gak gampang. Dan ibu-ibu ketika hamil tidak ada juga tuh yang mengatakan, "Oh,
malu nih kayaknya hamil ini di depan kok di depan ya, pindah di belakang aja deh. Adakah ibu kayak gitu? Malah bahagia dilus-lusnya, bahkan pada saat 7 bulan diundang pula orang-orang untuk mendoakan. Masya Allah, luar biasa. Nah kemudian yang selanjutnya, jujur dalam perasaan. Kalau orang jujur dalam perasaanmu, dia tidak akan melakukan sesuatu yang membuat orang lain tersinggung. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang membuat orang lain merugi. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang membuat orang lain tersakiti. Suatu ketika di zaman Rasulullah ada seorang pemuda minta izin kepada Rasulullah untuk berzina. Bayangkan, seorang pemuda berani pula dia minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasul, izinkan aku berzina dengan seorang gadis yang aku cintai selama ini. Nabi dengan bijak tidak langsung menjawab langsung to the point, haram tidak. Apa kata Nabi? Bukankah nenekmu adalah perempuan? Bukankah ibumu adalah perempuan? Bukankah saudarimu adalah perempuan? Sudahkah nenekmu disinahi orang lain? Relakah dirimu jika ibumu disinahi orang? Relakah dirimu jika saudari perempuanmu disinahi orang? Bayangkan, Rasulullah cukup bijak, tidak langsung haram, tidak, tetapi diberi gambaran jawaban yang mengandung wawasan. Tidak langsung haram, tapi diberi gambaran. Kira-kira rela nggak jika saudari perempuannya disinahi orang? Tidak ya, pasti nggak sabarang ya. Saya pun demikian. Kalau saudari perempuan saya disinahi orang, 3 hari 3 malam pasti saya sabarang. Kenapa? Laki-laki itu lebih mengutamakan harga diri. Maka seorang pemuda tadi dengan senyum kepada Rasulullah SAW, terima kasih ya Rasul, jelas aku sebagai seorang pemuda jelas tidak menginginkan nenekku disinahi orang, ibuku disinahi orang, saudari perempuanku disinahi orang. Maka kalau kita jujur dalam hal ini, maka insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang merugikan orang lain. Kemudian yang selanjutnya, jujur dalam perbuatan. Ingat, di saat kita sendiri sesungguhnya kita tidak sendiri. Di saat kita berdua sesungguhnya tidak berdua. Di saat kita bertiga sesungguhnya tidak bertiga. Ada Allah, ada malaikat di kanan dan kiri yang siap mencatat apa yang kita lakukan. Ada Allah yang siap memberikan laknatnya. Ada Allah yang siap memberikan kebaikan atau memberikan ridhonya apabila kita melakukan kebaikan. Suatu ketika seorang guru menemui 3 muridnya untuk lulus di ujian terakhir. Apa perintahnya? Wahai murid-muridku, sembelihlah ayam di mana kamu tidak melihat orang. Masing-masing murid ini sembelih ayam. Kebetulan saat itu mirip di sini Pak, banyak pohon kelapa sawit, tak terlihat pula banyak semak-semak. Satu orang karena kebiasaan tanpa berpikir loncat masuk semak, disembelih pula, lihat kiri kanan gak orang sembelih. Satu orang karena suka ikut-ikutan, lihat teman ini ikut, lihat teman itu ikut, dia pun ikut menyembelih ayam. Lalu anak satu orang karena ibunya sering mengingatkan, nak, sebelum engkau melakukan sesuatu berfikirlah, karena setiap kau melakukan sesuatu ada 2 kemungkinan. Kalau sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan sunnah
Rasulullah, sesuai dengan undang-undang berarti mengandung kebaikan. Apabila bertentangan dengan ketiganya berarti mengandung keburukan. Anak ini menganalisa, wah, kalau saya ini melakukan ini, benarkah ini kebaikan? Benar enggak ini mengandung keburukan? Akhirnya dia ragu-ragu, Pak. Lebih baik kalau Ustaz saya sendiri, biarkan guru saya yang memberikan keputusan nanti. Nah, setelah sampai di depan gurunya, ditanyalah muridnya satu-satu alasan kenapa menyembelih. Yang nomor satu, kenapa kamu menyembelih? Ialah guru, ketika saya masuk di semak, saya tidak melihat orang, langsung saya sembelih. Yang satu orang, ketika saya lihat teman saya sembelih, saya ikut juga menyembelih. Satu orang, saya bingung, Pak Guru. Kenapa kamu bingung? Kan perintahnya di mana kamu tidak melihat orang, sementara saya juga orang. Coba perintah guru melihat orang lain, di mana kamu tidak melihat orang lain, maka pasti saya sembelih. Saya juga orang, maka saya tidak menyembelih. Kira-kira bapak ibu siapa yang lulus? Anak yang ketiga. Kenapa? Dia pandai mencerna perintah. Sama dengan iblis. Iblis kesalahannya satu, dia salah mencerna perintah. Dia melihat isi perintah, tapi dia tidak melihat siapa yang memerintah. Nah, maka yang terjadi apa? Salah iblis mengambil tindakan, malah sombong pula. Saya lebih hebat dari Adam. Adam terbuat dari tanah, sementara aku terbuat dari api. Tanah yang injak-injak tiap hari, tak sudi aku untuk menyembah padanya. Padahal Allah perintahkan bukan menyembah ibadah, tapi sujud tawadhu bi fadli Adam, sujud merendahkan diri karena atas keutamaan ilmu yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang selanjutnya sampai berapa? Sampai jam berapa, Pak? Pak Camat, sampai jam berapa? Ini sepertinya belum pagi, Pak. Ayam tidak kelihatan tuh, Pak. Ya, saya persingkat, Pak ya. Nah, kemudian yang selanjutnya sifat Rasulullah adalah amanah. Amanah ini kalau dalam bahasa kita tanggung jawab kita kepada Allah, tanggung jawab kita kepada Rasul, tanggung jawab kita kepada kedua orang tua, tanggung jawab kita kepada alam. Nah, saya ingin di sini membahas tanggung jawab kita kepada kedua orang tua. Ini terutama adik-adik pelajar dan mahasiswa. Ketika kita ke sekolah kita izinnya sama orang tua, namun tak sampai ke sekolah, berarti kita sudah tidak bertanggung jawab kepada kedua orang tua kita. Maka anak yang seperti ini yang berharap kepada orang tuanya dipastikan tidak akan sukses. Kalaupun dia sukses, mungkin itu rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pun yang pergi kuliah, ada kejadian. Pergi kuliah malah jadi aktivis tukang demo-demo. Ini terjadi pada ipar saya. Kuliah sampai 7 tahun, Pak Camat. Kuliah ipar saya itu sampai 7 tahun. Saya tanya, kok lama sekali kamu kuliah? Iya Kak, saya sibuk demo-demo. Apa ini? Saya bilang, tidak usah sibuk demo orang. Kamu sendiri pun tentu lebih baik dari yang di demo. Tidak usah. Mari kita demo diri sendiri dulu lah, baru kita mendemo orang lain. Lalu pertanyaannya, apakah Islam melarang demo? Apakah Islam melarang demo? Tidak, malah Islam harusnya paling depan. Dikatakan oleh Nabi, idza ra'a minkum
apabila kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan kekuatan, dengan kekuatan kekuasaan. Kalau kita keluarga kita sendiri, maka kita cegah dengan kekuatan. Kalau orang lain, maka dicegah oleh penguasa lewat surat peringatan atau keputusan. Dan apa lagi? Fa'ilam tastati fabilisani, apabila tidak mampu maka cegahlah dengan lisan, demo. Tapi demonya yang sopan. Jangan teriak-teriak kepada pemerintah, maling, jangan. Sebab yang saya lihat kebanyakan ini yang menjadi pemimpin sekarang aktivis seluruhnya. Nah, maka semakin sering kita menyebut keburukan kepada orang, semakin sering pula itu keburukan kembali kepada kita. Nah, makanya kalau demo sebaiknya menyampaikan dengan sopan. Dulu saya waktu di kuliah, kalau saya demo tidak banyak orang, sendiri saja. Saya masuk, misalnya kaitan dengan kampus saya masuk, kaitan dengan kepala dinas saya masuk secara pribadi, dialog secara langsung. Karena kita demo banyak orang, kadang-kadang tidak didengar. Tetapi kalau tidak ada yang demo, berarti tidak ada juga yang mengingatkan. Perlu juga tuh ada yang demo. Tetapi saya berpesan tetap dalam kesopanan. Tidak boleh kita mencaci maki, apalagi menyebut pemimpin kita segala binatang disebut dan seterusnya. Kemudian tanggung jawab kita ini yang terakhir, kalau kita lemah, tidak mampu bersuara, tidak bisa bicara, tidak bisa demo, tidak punya kekuatan, maka cukup dengan doa. Ad-du'a'u jundul mu'minin, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah senjatanya orang yang beriman, dan doa pula adalah otak dari ibadah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, tabligh menyampaikan amanah. Kalau seseorang pemimpin, kalau seseorang memiliki kejujuran, memiliki sifat amanah, maka insya Allah pasti mampu menyampaikan kebutuhan masyarakat, hak-hak masyarakat, dan pasti akan berpihak kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir, Pak Orang, cerdas. Pemimpin itu harus cerdas. Kalau tidak cerdas, maka kebijakan tidak pas. Contoh Pak, usah jauh kita ngambil ibarat jadi imam. Kalau saya yang dari NTB disuruh jadi imam, sementara saya kurang paham di sini, itu tidak boleh Pak. Nanti tiba-tiba saya misalnya tidak kunut, sementara bangunnya kunut, maka sholatnya imam tidak sah. Nah, hati-hati. Nah, maka imam pemimpin itu tujuan utamanya memenuhi kebutuhan pengikut, mengikuti maunya pengikut, bukan mengikuti maunya imam. Tapi kalau benar, beda lagi Pak. Tapi kalau benar, maka imam atau pengikut itu mendapatkan amal jariah. Seperti program kita ini. Nah, maka berkali-kali ini sekali lagi memilih pemimpin itu hendaknya karena keikhlasan, karena kejujuran dan seterusnya. Mengingat sudah masuk pagi, sebenarnya masih banyak yang ingin saya bahas. Ada sesi tanya jawab Pak? Ya? Taruh? Taruh pasang? Nah, lumayan lah puasa sedikit-sedikit, bisa bahasa sini sedikit. Baik, mengingat sudah pagi, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, segala yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala yang kurang dan salah itu datang dari pribadi saya sebagai manusia. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan pertemuan ini menyebabkan turunnya rahmat Allah. Semoga pertemuan ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa suriyyatihi wa alihi kiram wa jami'i ulama wal awliya wa syuhada'i was-shalihin
wa jami'il muslimin wal muslimat bisyiril Fatihah. Khusus para pemimpin kita yang ada di Kecamatan Rokan 4 Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi mereka dalam kebaikan. Semoga Allah anugerahkan cahaya kepada mereka agar mereka terus membersamai kita pada acara-acara seperti ini. Al-Fatihah. Kepada para alim ulama kita doakan, mudah-mudahan mereka terus mampu memberikan obor penerang dalam gelap gulita agar kita tidak tersesat jalan. Al-Fatihah. Amin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala bi ashabi Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Ya Allah, anugerahi kecamatan yang kami cintai, anugerahi kabupaten yang kami cintai ini, anugerahi provinsi dan Indonesia yang kami cintai dengan cahaya dan rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Beri kecerdasan kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah, agar mereka mampu mengeluarkan solusi dari kesulitan pada saat ini ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, beri hidayah-Mu kepada kami semua ya Allah, agar kami tetap istiqomah di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, kami mohon anugerahkan ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak generasi bangsa kami ya Allah. Kalau suatu saat ketika mereka dari pemimpin menjadi pemimpin yang cerdas dalam mengambil keputusan dan kebijakan, ya Allah, pada kesempatan ini kami duduk berdiri pada saat ini bermunajat kepada-Mu ya Allah. Ini semua disebabkan karena jasa kedua orang tua kami ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon ampuni sebesar apapun dosa mereka, ampuni sebesar apapun hilaf mereka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sungguh kami sampai saat ini tidak pernah ikhlas kedua orang tua kami Engkau masukkan ke dalam neraka ya Allah. Kami tidak ikhlas ya Allah. Tinggikan derajat mereka di sisi, tinggikan derajat mereka di dunia ya Allah. Jangan Engkau biarkan orang-orang merendahkan mereka ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.